Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam Plus Askia. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang menentukan pH titrasi asam basa. Dalam menentukan pH titrasi asam basa, kita harus mengenal terlebih dahulu kemungkinan menghitung pH dari titrasi asam basa. Jadi titrasi itu adalah pencampuran asam dengan basa secara perlahan-lahan. Ya, nanti coba Ananda lihat di YouTube ya tentang bagaimana praktek kerja titrasi. Jadi nanti Ananda bisa temukan di sana gambarannya seperti apa proses titrasi itu terjadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menghitung pH-nya. Cara teorinya menghitung pH dari titrasi gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu larutan basa ditambahkan atau dititrasikan dengan larutan asam. Ya, suatu larutan basa dititrasikan dengan larutan asam. Maka kemungkinannya ini yang akan terjadi dua, ya. Dari hasilnya nanti yang pertama adalah keduanya habis bereaksi, ya. Jadi habis bereaksi, kemudian yang kedua kemungkinannya adalah bersisa, ya, bersisa. Jadi cuma dua ini kemungkinannya. Nah, kalau misalnya habis bereaksi, ya, kalau nanti dalam titrasi itu habis keduanya, maka kemungkinannya ini ada dua. Kemungkinannya ada dua. Apakah dia menjadi netral atau di sini kita gunakan nanti rumus hidrolisis garam. Ya. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Kalau netral berarti kita langsung tahu pH-nya netral itu sama dengan 7. Ya. Nah, hidrolisis garam banyak juga kemungkinannya ya. Misalnya asam hidrolisis garam yang bersifat asam, hidrolisis garam yang bersifat basa. Ini videonya bisa dicek di pertemuan kita sekitar 2 pekan yang lalu. Nah, kapan dia netral, kapan dia hidrolisis garam? Jadi kata kuncinya ya, hidrolisis garam itu terjadi kalau dia ada yang lemah, gitu kan. Jadi kata kuncinya dia ada yang lemah. Apakah ada asam lemah atau ada basa lemah? Pokoknya ada yang lemah. Sementara kalau yang netral ini tadi, dia semuanya ya, yang netral ini keduanya itu kuat. Ya. Jadi di sini Bapak buat kata kuncinya keduanya ini kuat. Keduanya kuat. Jadi asam tambah basa kemungkinannya ada dua. Apakah dia habis bereaksi, asam dan basanya habis, atau dia bersisa? Kalau habis, maka kemungkinannya ada dua lagi, yaitu bisa dia pH-nya netral atau pH sama dengan 7, atau bisa kemungkinan yang kedua dia adalah terjadi hidrolisis garam. Kapan hidrolisis garam terjadi? Kalau dia ada yang lemah. Kapan dia netral? Kalau keduanya kuat. Jadi asam kuat sama basa kuat. Nah, kemudian kita memasuki yang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah kalau asam tambah basa itu bersisa. Ya. Kalau asam tambah basa itu bersisa, jadi kemungkinannya juga ada dua. Kemungkinan yang pertama adalah dia membentuk yang namanya penyangga. Ya, membentuk larutan penyangga. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia menggunakan rumus rumus asam kuat
Ya, dia bersifat asam kuat atau bersifat basa kuat, ya, atau bersifat basa kuat. Nah, kapan dia bersifat penyangga? Kapan dia bersifat penyangga? Kalau yang bersisa adalah asam lemah. Jadi kapan penyangga? Kalau yang bersisa adalah asam lemah, ya, atau basa lemah. Pokoknya kalau yang lemah yang bersisa, maka dia penyangga. Nah, kapan dia asam kuat dan atau basa kuat? Ini kapan disebut? Kalau yang bersisa yang kuat, ya, yang bersisa yang kuat. Nah, gitu. Jadi sesederhana itu aja dia, ya. Jadi mekanismenya ataupun analisisnya adalah dari sini. Kalau dia habis berarti bisa netral, bisa hidrosis garam. Kemudian keduanya, kalau netral itu keduanya kuat. Hidrosis garam itu ada yang habis tuh cuma ada yang lemah gitu, ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Jadi yang dimaksud habis dan sisa itu apa? Jadi nanti ada namanya sistem MBS, ya kan? Yang kemarin itu sistem MBS. Jadi misalnya begini, ya. Misalnya nanti ada reaksi. Dalam reaksi itu ada basa ditambah dengan asam. Nah, ini kan selalu hasilnya adalah garam, ya, ditambah dengan air atau H2O, ya. Nanti kita temukan di sini, kita buat metodenya berapa mula-mulanya, berapa yang bereaksinya, berapa yang bersisanya. Nah, inilah yang tadi dimaksudkan adalah sisa ataupun habis. Jadi kalau nanti di sini ada sisa di sini, maka yang itu masuk ke kemungkinan sisa. Tapi kalau dua-duanya habis, maka itu masuk kemungkinan yang habis. Jadi nanti kita buat metode MBS, ya, metode MBS dalam menentukan yang mana kemungkinan yang akan terjadi. Ya, misalnya gini, contoh soal, ya. Misalkan di sini Bapak buat contoh soal. Dilakukan titrasi asam dan basa, ya. Misalnya di sini contohnya ada di LKS, ya. Di LKS halaman 25. Jadi di sini ada di LKS halaman 25, yaitu soal nomor 10. Ada di LKS ini halaman 25, ya. Halaman 25 nomor 10. Nah, katanya hitunglah pH titrasi. Hitunglah pH titrasi. 25 ml larutan CH3COOH 0,1 M. Diketahui Ka-nya sama dengan 1,8 dan 10. Nah, ini Bapak ganti aja menjadi 10 pangkat minus 5. Ya, soalnya Bapak modifikasi. Dengan larutan NaOH. Larutan NaOH 0,1 molar. Nah, hitunglah yang pertama adalah katanya pada sebelum dititrasi, sebelum CH3COOH dititrasi atau ditambahkan. Dititrasi. Yang kedua, setelah penambahan
setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 molar. Yang ketiga adalah setelah penambahan 25 ml NaOH 0,1 m. Dan yang terakhir adalah setelah penambahan 35 ml NaOH 0,1 m. Ini soalnya Bapak modifikasi. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka caranya bagaimana menjawabnya. Ini soal tipikal SBMPTN. Jadi soal seperti ini soal tipikal SBMPTN. Jadi kita jawab ya. Misalnya kita mau menyelesaikan dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama nih, yang A. Yang A katanya hitunglah pH titrasi 20 ml CH3COH dengan larutan STM sebelum CH3 dititrasi. Berarti kalau sebelum CH3 dititrasi artinya dia sebelum dicampurkan. Ya, jadi untuk yang A itu sebelum dicampur, sebelum dititrasi. Ya, sebelum dicampurkan berarti kalau begitu dia sebelum reaksi. Ya, jadi dia belum ada reaksi. Belum ada reaksi karena belum dicampur. Ya, kalau gitu CH3COH saja. Nah, CH3COH ini sebagaimana kita tahu dia memiliki Ka. Ya, Ka berarti dia merupakan asam lemah. Masih ingat ya? Coba kalau nggak ingat lagi asam lemah, bagaimana menghitung pH asam lemah, buka kembali videonya. Video yang sebelum-sebelumnya. Asam lemah pH-nya, rumus pH-nya apa? Kalau asam lemah sendiri, maka rumusnya itu H positif sama dengan akar apa? Yang lalu akar maka Ma kali Ka. Ya, sama dengan berapa M molaritas dari si CH3COH? 0,1. Berapa Ka-nya? 10 pangkat minus 5. 0,1 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 5 berarti 10 pangkat minus 6. Kalau kita akarkan menjadi 10 pangkat minus 3. Jadi kalau dia H positifnya 10 pangkat minus 3, maka pH-nya langsung aja berapa? 3. Jadi sebelum dicampurkan pH-nya 3. Oke, sekarang bagaimana yang kedua? Setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 m. Kita jawab yang B. Jadi kita tentukan dulu ya, CH3COOH ya, ini merupakan Bapak buat dalam kurung asam lemah. Nah, katanya tadi volumenya 25 ml, konsentrasinya 0,1 molar, kita kalikan molar kali volume, maka akan diperoleh milimol, 2,5 milimol. Pak, kenapa nggak mol? Karena dia volumenya dalam mililiter. Oke, katanya tadi setelah penambahan NaOH. NaOH ini nggak punya Kb dalam soal ini, berarti dia termasuk basa kuat. Kan dia juga golongan 1A. Katanya setelah penambahan 10 ml, nah kita hitung sama seperti CH3COH, 10 ml kalau 0,1 molar berarti dapatnya 1 milimol. Gitu ya. Nah, lalu kita buat reaksinya. Reaksinya itu basa tambah asam. Basanya NaOH, asamnya CH3COOH. Maka hasilnya apa ini? Asam tambah basa hasilnya garam ditambah dengan H2O. Ya, H2O itu dari OH dan dari H, ya kan? Ini reaksi asam basa. Yang lalu udah pernah kita bahas juga. Ini reaksi antara H dan OH-nya ini. Maka sisanya apa? CH3COONA. Nah, kita buat metode MBS. Seperti tadi yang Bob bilang, metode MBS. Gimana cara mengisinya, Pak? Nah, NaOH mula-mula itu ada 1.
dari hasil hitungan tadi 1 milimol. CH3COH itu 2,5 milimol. Nah, maka kalau 1 dan 2,5 mana yang lebih sedikit? Jawabannya yang lebih sedikit 1. Berarti yang bereaksi ini sini 1. Karena koefisiennya 1, 1, 1, berarti di sini juga 1. Nah, garamnya juga 1, H2O-nya juga 1. Baru kita kurangkan. Tapi kalau misalnya di sini 2, misalnya koefisiennya 2, berarti ini jadinya 2. Karena dia nanti 2 per 1 kali 1. Nah, gitu seandainya dia 2, tapi di sini kan 1 ya. Nah, kita kurangkan 1 kurang 1 habis. 2,5 kurang 1 tinggal 1,5. Kemudian garamnya 1, H2O-nya 1. Nah, jadi di sini kita perhatikan, kita analisis atau kita lihat. Dari reaksi asam basa ada nggak yang bersisa? Ternyata ada di sini. Nah, ini kita lihat ya, ini namanya sisa. Sisa. Apa yang bersisa di sini? Yang bersisa ternyata CH3COH alias asam lemah. Perhatikan, kalau tadi bersisa, habis sisa. Kalau sisa itu kalau yang lemah yang sisa maka jadinya penyangga. Tapi kalau yang kuat yang sisa jadinya asam kuat atau basa kuat pH-nya. Nah, ini yang sisa dia akan terjadi penyangga kalau dia yang sisa lemah. Ini yang sisa adalah asam lemah. Maka yang terjadi adalah penyangga. Penyangga apa yang ada asam lemahnya? Ya, penyangga asam. Ya, penyangga asam. Oke, buka kembali rumus penyangga asam. Rumus penyangga asam adalah H positif, larutan penyangga asam atau buffer asam, Ka dikali dengan mol atau milimol. Ya, di sini karena soalnya milimol, di soal ini milimol asam lemah per milimol garam. Kan gitu kan kemarin ya. Sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali asam lemahnya. Asam lemahnya yang bersisa 1,5 per garam yang terbentuk 1. Berarti 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi nanti dapat pH-nya sama dengan 5 kurang logaritma 1,5. Nah, seperti inilah dia. Untuk yang B, karena asam lemah yang bersisa. Sekarang kita akan menjawab yang C. Yang C itu adalah setelah penambahan 25 NaOH. Nah, jadi sama kayak tadi ya, CH3COOH-nya yang merupakan asam lemah itu 25 ml dikali dengan 10 0,1 molar sama dengan 2,5 milimol. Katanya setelah penambahan NaOH sebanyak, NaOH itu basa kuat ya, sebanyak berapa bah? 25 ml juga. 25 ml dikali 0,1 molar, jadi jatuhnya 2,5 milimol. Nah, kita buat reaksinya kan. Reaksinya sama kayak tadi, NaOH basa tambah asam CH3COOH menjadi garam tambah air CH3COO Na ditambah dengan H2O. Kita buatlah MBS-nya kayak tadi. Mula-mula bereaksi sisa MBS. NaOH mula-mula 2,5 milimol, begitu juga dengan CH3COOH sama. Nah, kalau sama begini gimana, Pak? Ya, karena sama-sama paling kecil 2,5 ya udah berarti sini 2,5. Ini juga 2,5. Garamnya juga 2,5. H2O-nya juga 2,5. Nah, maka kita kurangkan di sini. Ternyata habis 2,5 kurang 2,5 habis. Ini 2,5 turunkan. Jadi di sini kita menemukan bahwa ya habis bereaksi. Coba lihat, kalau habis bereaksi apa yang terjadi? Habis asam tambah basa habis. Tapi di sana apakah keduanya kuat? Ternyata tidak. Kan tadi dia yang bereaksi apa? Yang bereaksi adalah antara basa kuat sama asam lemah. Jadi ada yang lemah yang habis. Jadi dia habis gitu kan, tapi dia ada yang lemah. Berarti terjadi hidrolisis garam. Jadi karena dia habis
terus ada yang lemah, habis ya di sini. Kemudian habis itu ada yang lemah. Yang lemah itu di sini adalah basa lemah. Asam lemah. Yaitu si asam lemah CH3COOH. Nah, karena ada yang lemah maka hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam. Hidrolisis garam yang garamnya itu terdiri dari basa kuat asam lemah. Nah, basa kuat asam lemah. Apa rumusnya? Masih ingat? Buka kembali asam lemah. Karena di sini ada Ka, maka rumusnya ingat aja Kw per Ka. Kalau nanti ada Kb berarti Kw per Kb. Dikali molaritas garam lalu diakarkan. Karena dia di sini adalah Ka, berarti di sininya OH-. Nah, ingat Kw berapa nilainya? Kw 10 pangkat min 14. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Nah, molaritas garam. Molaritas garam itu adalah yang milimol sisa garamnya tadi. Nah, yang ini. Ini kita masukkan kemari per volume total. Volume totalnya itu adalah 25 ml ditambah 25 ml. Nah, gitu cara menghitung konsentrasi atau molaritas garam. Berarti ini kalau kita bagikan tinggal 10 pangkat min 9 dikali 2,5 per 50. 2,5 per 50. 2,5 per 50 diakarkan. Sama dengan, ini Bapak buat menjadi 25. 25 per 50 ya. Berarti kalau dia jadi 25 per 50, ini jadinya dikali 10 pangkat min 10. Ya, diakarkan. 25 per 50 berarti setengah. Ya. Akar setengah, akar 0,5 sama dengan akar dari 0,5 kali 10 pangkat min 10. Nah, jadi setelah dapat OH minusnya, diakarkan dulu ya 0,5. Susah Pak, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kita akarkan 0,5. Jadi 10 pangkat minus 5 itu akar dari 10 pangkat minus 10 kali akar 0,5. Nah, nanti boleh juga dicari pakai kalkulator berapa akar 0,5. Nah, maka nanti setelah dapat OH min, dapat POH. POH-nya berapa? POH-nya berarti 5 kurang logaritma dari akar 0,5. pH-nya berapa? 14 kurang. Ya kan? 14 kurang 5 kurang logaritma dari 0,5. Berarti 14 kurang 5 berapa? 9. Tambah logaritma akar 0,5. Nah, inilah pH-nya. Ya, ini untuk yang C. Kemudian untuk yang D bagaimana Pak? Yang D itu setelah penambahan 35 ml NaOH. Nah, ini memang dia cukup panjang soalnya dan ini tipikal dari SBMPTN. UTBK malahan ya. Nah, yang D kita lihat ya. Si CH3COOH-nya tetap ya. Ini tetap asam lemah dia. 25 ml. Sama ya, 25 ml dikali 0,1 dapatnya 2,5 milimol. Nah, NaOH-nya ini lebih besar. Sebagai basa kuat, dia lebih besar. 35 ml dikali dengan 0,1 berarti 3,5 milimol. Nah, sekarang kita reaksikan. NaOH ditambah CH3COOH. Ini dia menjadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Kita buat MBS kayak tadi. MBS mula-mula bereaksi sisa. NaOH-nya mula-mula adalah 3,5. Si CH3 tetap 2,5. Maka yang lebih kecil mana? 3,5 sama 2,5. 2,5. Ini 2,5. 2,5. 2,5. Kita kurangkan. Ini tinggal 2,5. 2,5. Habis 2,5. Ini bersisa. Siapa yang bersisa? Basa kuat. Perhatikan lagi tadi alurnya ataupun analisisnya. Kalau bersisa ada yang kuat, maka asam kuat atau basa kuat. Sisa kalau lemah penyangga, tapi kok sisa yang kuat berarti dia asam kuat atau basa kuat. Nah, sekarang sisa basa kuat, ya udah berarti pakai rumus basa kuat. Ya, apa rumus basa kuat? Rumus basa kuat adalah OH minus
sama dengan molaritas basa dikali valensi basa. Sama dengan, ingat molaritas itu milimol per mililiter. Jadi sisanya 2,5, ini 1,5 ya. Ini Bapak salah ini. Ini harusnya itu 1 ya. 3,5 kurang 2,5 itu 1. Jadi di sini dia 1 ya, 1 milimol per volume total. Volume totalnya 25 ditambah dengan 35 ml. Ya, dikali valensi basa. Ini adalah jumlah OH. Kalau NaOH itu 1 ya. Berarti kali 1. Berarti sama dengan 1 per 60. Nah, 1 per 60 molar. 1 per 60. 1 per 6 itu 0,166. Berarti ini sama dengan 0,01666 atau 167. Itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga pOH-nya sama dengan 2 kurang logaritma 1,67. Langsung ya, pH-nya sama dengan 14 kurang 2, 12. Tambah logaritma 1,67. Seperti itu ya, jadi kemungkinannya ada 3. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.